Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan menjual, membeli, dan memakan hasil penjualan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara kita di dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan cara berdagang. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau berdagang di Syam, ya, berdagang ke Yaman, gitu kan. Beliau berdagang. Ya, beliau dulu pedagang. Beliau dulu juga pernah menjadi pengembala kambing. Ya, beliau juga pernah menjadi pengembala kambing di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu menunjukkan bahwasanya seseorang ketika ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, hendaknya dia melakukan ikhtiar di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya berpangku tangan, gitu kan? Karena harga diri laki-laki yaitu dengan bekerja, ya. Harga diri laki-laki itu dengan bekerja. Oleh karena itu, seorang laki-laki itu akan dipandang sebelah mata apabila dia adalah atau menjadi seorang pengangguran, gak punya pekerjaan, gitu kan? Ini nasihat seorang laki-laki kepada laki-laki lainnya. Karena sebagai laki-laki menasihatkan kepada laki-laki lainnya. Dan antum tahu sendiri ya, meskipun antum di rumah misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, membantu pekerjaan istri dan lain sebagainya, itu hanya sampingan saja. Tapi tugasnya kan utama laki-laki mencari nafkah, ya, menafkahi diri sendiri, yang sudah punya keluarga menafkahi keluarga, menafkahi anak istri. Maka Ana sering temukan ya, kemarin Ana juga temukan di medsos gitu ya. Ana temukan di medsos eh, seorang laki-laki itu meskipun dia misalnya rajin di rumah, tapi pengangguran, dia akan tetap dipandang sebelah mata. Ya, dia akan tetap dipandang sebelah mata. Kenapa? Harga diri laki-laki itu dengan bekerja. Harga diri laki-laki itu dengan bekerja. Tentunya jika kita bawa ke dalam konteks syariat, kita bekerja dalam hal yang dibenarkan, bekerja di dalam hal yang dibolehkan oleh syariat kita. Nah, ketika kita di dalam memenuhi kebutuhan hidup, ya kita banyak cara begitu kan. Sepanjang itu dihalalkan, ya silahkan saja. Di antara perkaranya adalah berdagang. Di dalam berdagang, kita jangan hanya memikirkan profit atau keuntungan, tapi pikirkan juga dari sisi kehalalan dan keberkahan. Karena itu yang terpenting. Karena itu yang terpenting. Karena apabila seseorang itu di dalam berdagang, di dalam melakukan transaksi jual beli, dia hanya memikirkan profit tanpa memikirkan halal haramnya, tanpa memikirkan keberkahannya, maka akan banyak terjadi kezaliman. Ya, yang punya jasa menzolimi orang yang memerlukan jasa, pedagang menzolimi pembeli, ya melakukan goror dan lain sebagainya. Makanya Umar bin Khattab di masa kekhalifahan beliau itu tidak mengizinkan orang yang nggak paham fikih untuk melakukan perdagangan karena madaratnya lebih besar, terjatuh dalam goror, jatuh dalam riba dan lain sebagainya, penipuan. Ya. Dan dalam hal ini, ya pemimpin bisa mengintervensi, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap syariat begitu. Maka penting kita untuk memahami perkara-perkara ini. Penting untuk kita memahami perkara-perkara ini. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syaikhullah menukil sebuah dalil bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah idza harama 'ala qaumin akala syai'in harama 'alaihim thamanahu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya jika Allah mengharamkan atas sebuah kaum memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dan ini hadis hadis sahih. Ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini hadisnya
tegas sekali menjelaskan kepada kita bahwasanya apa saja yang diharamkan bagi kita untuk kita konsumsi, maka haram pula hasil penjualannya ataupun upahnya. Ya, termasuk diantaranya adalah seorang muslim tidak boleh menjual ataupun membeli, kata beliau, ataupun makan hasil penjualannya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Meskipun seandainya barang ini dihalalkan di dalam agama orang yang membelinya. Misal gitu kan. Kita tahu bahwa daging babi itu haram. Di dalam agama lain mungkin boleh. Meskipun di dalam agama lain boleh, kita tidak boleh menjual barang itu kepada agama mereka, kepada orang di luar Islam. Nggak boleh. Meskipun itu halal bagi agama mereka. Itu nggak boleh berdasarkan hadis Nabi ini. Gitu kan. Termasuk diantaranya minum-minuman keras, ya. Termasuk diantaranya rokok, gitu kan. Rokok ini, ya, ada yang mengatakan makruh, gitu kan. Anak katakan, jika ini benar, ada yang mengatakan makruh, ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Karena faktanya, mudarat rokok itu lebih banyak dan berbahaya sekali. Gitu kan. Ya, jadi Anda tegaskan lagi, kalau ada yang mengatakan rokok itu makruh, dan kalaupun memang ada, maka itu pendapat yang lemah. Ya. Dan tidak ada satupun dokter di permukaan bumi ini mengatakan atau membolehkan seseorang untuk merokok. Ya. Justru orang yang berada di dalam dunia medis, kesehatan, dokter, perawat itu, mereka menganjurkan untuk tidak merokok. Ya. Dan kalaupun rokok itu baik, kalau misalnya rokok itu baik, ya seorang orang tua justru akan membiarkan anaknya merokok, istrinya merokok. Faktanya kan enggak gitu kan. Karena rokok itu adalah buruk. Ya. Tidak ada kebaikan di dalamnya sama sama sekali. Ya. Lalu bagaimana misalnya kalau rokok itu diharamkan? Gimana dengan nasib petani tembakau, dengan nasib ini dan itu pegawai? Itu masalah lain gitu kan. Itu masalah lain. Ya. Oleh karena itu, ketika sesuatu sudah jelas akan keharamannya, maka tidak ada jalan lain bagi kita selain taat. Ya. Kalau antum berbicara tentang bagaimana dengan penanam yang nanam tembakau, bagaimana dengan pabrik rokok, akan ada PHK dan lain sebagainya, maka berlaku juga kalau misalnya kita menutup tempat perjudian atau tempat kafe remang-remang, masalah yang muncul kan sama gitu kan. Orang jadi kehilangan pekerjaan menjadi mohon maaf PSK. Orang jadi kehilangan, nggak lagi judi, nggak ada perputaran uang gitu kan. Tapi kan kita berbicara tentang hukumnya, bukan efek dari orang taat, ya, kepada hukum Allah gitu kan. Tapi satu hal yang ingin Anda sampaikan bahwa ketika kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, yakinlah di dalam hati kita Allah akan ganti itu dengan yang lebih baik gitu kan. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, apabila jelas bagi kita akan keharaman sesuatu, maka tidak ada jalan bagi kita selain untuk taat, selain taat. Ya. Hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalil yang dinukil oleh Syekh At-Tahlawi. Kemudian kita akan tambahkan beberapa penjelasan di catatan-catatan. Hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza harrama syai'a harrama tsamanah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah juga akan mengharamkan upahnya. Allah akan mengharamkan upahnya. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Ibnu Hibban, ya Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih. Ya, ini sahih. Ini hadis yang umum sekali, mencakup segala hal, bahwasanya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka haram juga upahnya. Haram juga upahnya. Ya. Kita akan bahas beberapa hal yang haram perbuatan itu, ya dari sisi penjualannya ataupun dari sisi penghasilannya. Ya, kita tahu bahwasanya dalam syariat kita khamar, minuman keras,
itu dihukumi haram. Ya, baik itu memproduksinya, apalagi kalau sampai meminumnya, terlebih menjualnya kepada orang lain. Ya, karena khamar itu sifatnya merusak gitu kan. Dan khamar itu, ya, khamar itu najis. Khamar itu najis. Mungkin antum lupa gitu kan. Eh, Antum harus bedakan antara khamar dan alkohol. Alkohol, etanol, beda. Hukum asal dari alkohol, alkohol kan baik di dunia kan di dunia kerja gitu kan. Hukum asal alkohol itu eh tidak najis, artinya boleh diperjualbelikan alkohol gitu kan. Karena minuman keras itu minuman beralkohol apabila dia sudah dicampur dengan berbagai bahan. Jadilah dia minuman keras, najis gitu kan. Tapi kalau bahasanya itu tok alkohol, murni etanol, itu boleh digunakan dalam dunia medis, pengobatan gitu kan. Dan boleh jual belikan. Tapi kalau khamar itu kan sudah dicampur tuh alkohol dengan berbagai macam bahan. Itu yang tidak dibolehkan. Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang minyak wangi beralkohol, ya hukumnya boleh, ya hukumnya itu boleh, tapi lebih baik menggunakan yang murni, apa namanya, parfum yang murni gitu kan. Tapi ya kalau kita berkaca dari parfum di zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari namanya alkohol ya, dan itu pun sebetulnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah karena di apa namanya, dihukumin najis itu adalah khamar. Alkohol itu sudah dicampur, dan alkohol itu hanya salah satu unsur yang menjadi bahan dari minuman keras itu tadi. Kalau dia tok eh, alkohol itu tidak najis, itu tidak najis. Justru alkohol itu banyak digunakan dalam industri ya, khususnya di dalam dunia medis. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ya, ada sebuah ancaman ya, terlaknatnya bagi orang yang mendukung tersebarnya miras ataupun khamar. Jadi ketika ada penguasa yang kemudian melakukan penindakan-penindakan terhadap penjual khamar, itu tindakan yang bagus sekali. Itu adalah tindakan yang bagus sekali. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Kata Nabi alaihi salam, Allah itu melaknat khamar, orang yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, orang yang memerasnya gitu kan. Orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang minta diantarkan. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini sahih karena ada berbagai penguatnya. Gitu kan? Jadi semua yang berkaitan dan berafiliasi kepada khamar itu terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Pabriknya, yang punya pabrik, yang memerasnya, menjadi pengantarnya, pelayannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang mendistribusikannya, itu mereka terlaknat. Ya, sekaligus mereka mempermudah seseorang bermaksiat kepada Allah dengan mempermudah orang untuk mendapatkan yang namanya minuman keras gitu loh. Jadi ini tawon di dalam keburukan. Tawon di dalam keburukan ini tidak boleh. Jadi tidak boleh seseorang kemudian melakukan transaksi jual beli, mempermudah orang menyediakan minuman keras bagi orang lain. Termasuk misalnya, bro, pinjam motor, mau kemana? Mau beli miras? Nggak boleh. Nggak boleh kita pinjamin. Karena itu termasuk mempermudah orang di dalam melakukan kemaksiatan. Ya, karena kita hanya dibolehkan ta'awun di dalam kebaikan. Minimal perkara yang mubah lah. Kalau orang pinjam motor, misalnya mau beli terasi buat nyambel, buat beli ikan untuk makan di rumah, nggak ada masalah. Tapi kalau udah beli miras, beli narkoba, ya tidak usah dipinjemin, dan nasihati orang-orang yang seperti itu. Kemudian dalam syariat kita juga tidak boleh menjual ataupun mengambil upah dari jual beli babi gitu kan. Dan ini siapa sih yang nggak tahu babi itu haram dalam syariat kita? Dari yang awam sampai ulama kelas atas gitu tahu kok ya kalau babi itu diharamkan gitu kan.
daging babi, lemak babi, kulit babi, kerupuk babi, bubur babi, gitu kan? Apalagi, ah, semur babi, semuanya, gitu kan? Rendang babi, semua bagian dari babi itu haram, ya, karena najis, gitu kan? Termasuk kotorannya, kotoran babi, gitu, najis, gitu. Maka tidak boleh kita melakukan jual belinya. Tapi di agama lain itu boleh. Boleh nggak saya jual daging babi? Saya hanya menjadi supplier saja. Pedagang daging babi nggak boleh. Karena Allah melarang jual sesuatu yang diharamkan, maka haram juga hasil penjualannya, gitu kan. Nah, kemudian dalam syariat kita juga kita tidak boleh memperjualbelikan bangkai dan bagian-bagiannya. Jual beli bangkai, gitu kan. Meskipun binatang itu adalah binatang yang halal sebetulnya untuk kita konsumsi. Karena apabila sudah menjadi bangkai, dia menjadi najis. Tidak boleh kita menjual jual beli najis, gitu kan? Tidak boleh. Ya, kecuali memang ada kulitnya disamak begitu ya. Ini ada bahasanya tersendiri nanti bahwa kulit misalnya kulit kambing, kulit sapi ya, yang disamak itu itu bisa menjadi suci. Itu bahasan yang berbeda tapi gitu kan. Nah, termasuk diantaranya adalah memperjualkan kulit hewan buas, ya. Kulit hewan binatang buas. Misalnya apa? Seperti harimau, ular, ya, buaya, itu tidak boleh diperjualbelikan. Meskipun kulitnya itu sudah disamak. Ya. Karena ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan larangan memanfaatkan, menggunakan kulit hewan binatang buas untuk alas tidur kah, untuk dijadikan tas kah, untuk dijadikan ikat pinggang kah, dompet kah, itu nggak boleh digunakan. Kulit ular, ya, kulit harimau misalnya, apa saja binatang buas. Ya. Karena Al-Miqdam pernah mendatangi Muawiyah, lantas berkata kepadanya, Ansyaduka billah, aku bersumpah dengan nama Allah, hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubusi juludis sibai wa rukubi alaiha? Qala na'am. Ya. Aku bersumpah dengan nama Allah, bukankah engkau tahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang mengenakan kulit hewan buas dan menunggangi atau menaiki di atasnya? Kata Muawiyah, iya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Ya. Jadi dalam hadis ini jelas bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu melarang mengenakan kulit hewan buas, memanfaatkan kulit hewan buas meskipun disamak begitu. Ya, meskipun disamak. Ya. Ada kan makan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita boleh memperjualbelikan dua bangkai, hanya dua bangkai saja. Di mana kita halal mengkonsumsinya itu ikan dan belalang, ya, ikan dan belalang. Hadiran makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh memperjualbelikan ikat pinggang kah, tas kah yang berasal dari hewan buas. Tidak boleh. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh memperjualbelikan yang namanya berhala, memperjualbelikan patung, asnam. Enggak boleh. Patung mulai dari patung yang kecil sampai patung yang besar begitu. Patung apapun itu enggak boleh sama sekali. Kita memperjualbelikan apalagi membuat patung itu enggak boleh. Karena patung ini adalah di antara perkara yang bisa menghancurkan tauhid seseorang. Bahkan awal kesyirikan itu karena patung, ya, karena patung, ya, membuat karena ingin katanya mengenang orang soleh lambat laun dari zaman ke zaman, akhirnya patung itu dituhankan. Patung itu akhirnya dituhankan, gitu kan. Oleh karena itu, perjualbelikan patung, ya, itu diharamkan karena dapat menjerumuskan pada kesyirikan, ya. Nah, tapi
Kan kita tahu ya, misalnya ada patung yang terbuat dari batu misalnya. Kalau batu patung itu dihancurkan berkeping-keping menjadi batu, maka batu itu boleh untuk jual belikan sebagai batu gitu. Jadi patung itu dihancurkan misalnya menjadi berkeping-keping digunakan untuk bangunan, membuat rumah dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau tok patung itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian dalam syariat kita, ya, dalam syariat kita tidak boleh mengakal-akali atau melakukan tipu daya terhadap jual beli yang jelas-jelas diharamkan di dalam syariat kita. Ya, karena yang pernah melakukan akal-akalan, ya, di mana orang Yahudi itu pernah mengakal-akali syariat. Kan nggak boleh ya memperjualbelikan lemak bangkai. Tapi orang Yahudi itu mengakal-akali dengan cara mencairkan dan menjual lemak itu dalam bentuk cair. Ini juga nggak boleh. Akhirnya mereka pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai karena kita ingin tetap melegalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat kita membuat kita kemudian mengakal-akali syariat gitu kan. Di zaman ini kan riba diganti dengan istilah bunga gitu kan. Pelacur diganti dengan istilah kupu-kupu malam. Bahasanya diperhalus begitu. Akan tetapi esensinya tetap sama. Ya, di situ diharamkan di dalam syariat kita. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ketika seseorang kemudian melakukan pengelabuan di dalam jual beli, padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan, transaksi itu diharamkan, maka berarti dia memiliki karakter, memiliki sifat sebagaimana orang orang Yahudi, ya, karena orang Yahudi yang mengakal-akali sehingga seolah-olah itu diperbolehkan transaksinya, padahal itu tetap diharamkan. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukan jual beli anjing gitu kan. Melakukan jual beli anjing. Nah, jadi jual beli anjing itu juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an zamanil kalbi wa mahril baghi wa khulwanil kahin. Bahwasanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, bahwa Nabi itu melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur atau upah dari perdukunan. Ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi jual beli anjing, kemudian penghasilan dari pelacur, ya, atau upah dari perdukunan itu enggak boleh, haram, tidak boleh. Ya, ya. Jadi ini juga termasuk di antara dalil diharamkannya jual beli barang najis, ya. Ya, dan yang dikiaskan dengannya. Hadirin mengenal Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara jual beli yang sebaiknya dihindari dan dapat terjatuh dalam perkara haram adalah jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Barang yang tidak bermanfaat. Jual beli kalajengking misalnya. Kan ada hobi mungkin ya, koleksi kalajengking. Kolektor ya, jual beli semut atau binatang buas yang memang tidak ada bermanfaat. Gitu kan? Dan barang-barang itu tidak dianggap sebagai harta, bukan binatang ternak, tidak bisa dimanfaatkan dagingnya, toh haram juga dikonsumsi gitu kan. Jadi membelinya itu termasuk membuang-buang harta, mubazir. Ya. Demikian pula misalnya jual beli barang-barang haram, misalnya jual beli buku sihir. Ada tuh buku sihir ada. Nggak boleh diperjualbelikan. Jual beli alat musik misalnya nggak boleh juga. Kan udah jelas akan keharamannya dalam syariat kita, bahkan ijma gitu kan. Dan semacamnya. Oleh karena itu, hendaknya sebagai seorang muslim, hendaknya kita tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di dalam rangka untuk memenuhi hasrat kebutuhan kita, kemudian kita melampaui hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam melakukan jual beli, ya, kita harus mentaati rambu-rambu. Jangan sampai kemudian kita melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
terakhir, Ana itu pernah ditanya ya, oleh seseorang berkaitan dengan hukum jual beli biawak. Ya. Karena memang ada sebagian eh, di beberapa daerah itu kan biawak itu bisa menjadi hama, ya terutama karena biawak itu termasuk di dekat tempat Anda kan itu ada rawa-rawa gitu, ada rawa-rawa dan di situ ternyata menjadi sarangnya biawak. Ya, ada memelihara ayam, ya bewak itu habis tuh ayam itu ditangkap-tangkap dimakan sama biawak itu. Kemudian dibuatkan perangkap, kemudian biawak itu ditangkap gitu karena terperangkap. Nah, ada sebagian orang yang memperjualbelikan biawak itu. Boleh nggak jual beli biawak? Boleh nggak? Ya, jual beli biawak. Ya. Pertama kita lihat dulu dari sisi halal haram dagingnya. Ya, apakah daging biawak itu halal? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian yang menghalalkan karena mengkiaskannya kepada bob, ya, kadal gurun, kadrun gitu, bob gitu kan. Tapi ada sebagian yang mengharamkan karena beda antara biawak, ya biawak biawak yang kita tahu gitu kan dengan bob yang ada di Timur Tengah di padang pasir, ya. Dan pendapat yang rojih, pendapat yang kuat itu adalah pendapat bahwasanya daging biawak itu haram. Kenapa? Karena beda antara kadal gurun dengan biawak. Kadrun atau kadal gurun itu makannya itu makan tumbuh-tumbuhan, ya. Dan biawak yang kita ketahui di Indonesia itu biawak itu makannya makan apa? Makan bangkai. Kemudian biawak di Indonesia itu juga punya punya taring sehingga bisa disebut sebagai binatang buas. Dia punya taring ya, untuk mengoyak daging begitu. Bisa sehingga tergolong binatang buas. Sedangkan bob atau kadal gurun itu dia nggak punya taring. Dia hanya punya gigi yang digunakan untuk mengunyah tumbuh-tumbuhan, dedaunan begitu. Sehingga secara fisiologis berbeda antara bob dan biawak. Ya, beda. Sehingga pendapat yang paling roji itu adalah bahwasanya daging biawak itu adalah haram. Ya, tetap haram. Nah, hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya daging biawak itu haram, maka apa hukum memperjualbelikannya? Haram, ya, haram. Gitu kan? Meskipun nanti yang akan digunakan misalnya kulitnya itu keras digunakan untuk sepatu, misalnya, Anda nggak tahu juga apakah ada begitu. Digunakan untuk sepatu, dompet, tetap nggak boleh. Karena keumuman hadis Nabi SAW melarang memanfaatkan kulit binatang buas gitu loh. Ada larangan dari Nabi SAW berkaitan dengan persoalan tersebut. Oleh karena itu sebaiknya ya jual beli daging biawak atau jual beli biawak itu sendiri itu dihindari. Ya. Adapun yang menyamakannya dengan bob ya tentu beda. Beda antara bob dan biawak itu tentu beda. Tapi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.